Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Catu Prastomo dengan NIM 4141712260 dari Fakultas Teknik Elektro Kampus Meruya. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 kewirausahaan 1 tentang ide bisnis. Ide bisnis saya itu yang bernama MSA Technic Solution yang bergelut di bidang servis AC, pemasangan AC baru, pembuatan instalasi listrik baru, pembuatan panel listrik dan konsultan K3 kelistrikan. Selanjutnya, berikut adalah anggota yang ada di MSA Technic Solution, yaitu dengan saya sendiri, Diki Catur Prastomo, dan Putra Utama. Problem. Setiap kantor, pabrik maupun rumah pasti memiliki problem yang ada di AC, instalasi listrik, dan panel listrik. Berikut contohnya. Contoh kasusnya setiap rumah, perusahaan atau kantor sering mengalami problem air conditioning, panel listrik, dan instalasi listrik untuk menunjang proses pekerjaan di rumah. Maksudnya adalah trouble itu yaitu yang pertama AC. Yang pertama AC itu kadang di kantor, pabrik, ataupun rumah AC suka nggak dingin. Yang kedua panel listrik. Panel listrik yang pertama itu mungkin ada dari konsulting dari AC karena sering jepret karena overload. Jadi beberapa komponen yang ada di panel suka rusak. Selanjutnya instalasi listrik. Nah, instalasi listrik ini banyak yang salah kaprah karena dari ukuran kabel segala macam itu perlu pertimbangan dari K3. Maka daripada itu, MSA Technical Solution membantu untuk perusahaan, pabrik maupun rumah untuk memperbaiki instalasi rumah yang ada di instalasi listrik yang ada di rumah untuk sesuai dengan K3 agar selamat dan nyaman. Untuk menunjang proses pekerjaan di rumah, perusahaan atau kantor, maka kami membantu untuk membuat perencanaan dan pengerjaan instalasi listrik, pemasangan pipa air conditioning itu seperti apa, pemasangannya, tata letak seperti apa untuk AC, dan panel listrik yang sesuai dengan standar K3 dengan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Selanjutnya solution. Solusi yang telah ada kami buat ialah satu, membantu merakit panel, membuat instalasi listrik, dan memasang AC sesuai dengan K3 kelistrikan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan dan memberi solusi yang terbaik atas masalah yang sedang dihadapi tentang mekanikal elektrikal. Yang ketiga, memberikan penjelasan dengan baik dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti untuk klien oleh teknisi ME kita yang berbakat di bidangnya dan memiliki sertifikasi K3 dan saat berkonsultasi. Target customer kita antar perusahaan dan perumahan. Selanjutnya adalah market sizing. Yang pertama PAM. Dalam PAM, perusahaan ini melihat potensi pasar yang terdapat produk jasa yang kami buat. Yang kedua, TAM. Berfungsi untuk mengetahui besarnya permintaan klien terhadap jasa yang kami sediakan. Hal itu akan membantu kami dalam melakukan dan mengelola kegiatan usaha kami. Yang ketiga, SAM. Merupakan bagian dari TAM yang akan membantu kami dalam mengetahui semua perolehan yang kami dapat secara geografis yang telah kami targetkan sebelumnya. Yang keempat, SOM merupakan salah satu bagian dari SAM yang dapat membantu untuk ketiga langkah di atas dalam market size usaha kami. Selanjutnya adalah kompetitor dan position. Persaingan ini tidak terlalu sulit karena kami hanya menjual produk yang hanya terfokus mekanikal elektrikal saja, sehingga kami hanya perlu memberikan yang terbaik bagi para klien untuk memenangkan persaingan. Business model. Contoh dasar perhitungan lifetime value MSA Technical Solution atau perusahaan kami mengenakan biaya untuk pemasangan panel AC dan instalasi baru tergantung luasnya kantor dan biaya preventif servis per bulan sebesar 10 juta per bulan untuk layanan kami dan rata-rata pelanggan mempertahankan selama 2 tahun. Maka terhitung LTF-nya adalah 10 juta rupiah dikali 12 bulan dikali 2 tahun sama dengan 240 juta atau 120 juta per tahun.
Milestones. Tahun pertama, menyediakan modal awal untuk sewa kantor atau ruko sendiri dan bekerjasama dengan tim guna memajukan bisnis. Yang kedua, menyediakan kantor sendiri di rumah dan mengevaluasi kepuasan pelanggan dan strategi pemasaran setiap tahunnya. Yang ketiga, seiring mengadakan promosi, mengetahui kekuatan jasa pelayanan yang paling dikenali oleh pelanggan, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, dan mengevaluasi kinerja SDM setiap tahunnya. Pandemis and allocation. Yang pertama pemasaran itu 5.300.000. Selanjutnya modal kerja itu 50 juta. Selanjutnya perekrutmen untuk karyawan SDM yaitu 3 juta. Selanjutnya capital expenditure yaitu 20 juta. Selanjutnya pengembangan produk yang jasa 5 juta. Total 83.300.000. MSA Technic Solution laporan laba dan rugi per 31 Desember 2020. Pendapatan jasa itu 400 juta. Pendapatan lain-lain atau jadi 400 juta. Beban usaha pertama gaji. Gaji itu 100 juta. Beban perjalanan dinas itu 23 juta karena kita keliling. Selanjutnya beban iklan yaitu 13 juta karena pemasaran kita melalui papan iklan dan internet. Yang selanjutnya beban internet itu 9.300. Yang selanjutnya beban listrik dan air 18.250.000. Selanjutnya beban perlengkapan kantor yaitu 15 juta. Selanjutnya beban sewa yaitu karena kita masih sewa ruko atau rumah, jadi kita kena beban 6.500.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan yaitu 5.500.000. Beban lain-lain itu 20 juta. Jadi jumlah beban usaha ialah 210.550.000. Jadi laba bersih yang saya dapatkan per 31 Desember 2020 yaitu 189.450.000. Marketing and customer yaitu pemasarannya saya itu melewati Facebook, Instagram, buat web blogger sendiri, dan lain-lainnya sih, atau dengan WA group. Kontak detail itu bisa lanjut saja ke alamat rumah saya di Jalan Haji Naba 4 nomor 11 RT 309 Karang Timur Karang Tengah Kota Tangerang Banten dengan nomor telepon tertera dan email tertera. Sebelumnya ini bukan hanya ide bisnis, maaf untuk pembukaan di awal karena usaha ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.